Selamat pagi, selamat hari Sabat semuanya. Pagi, selamat hari Sabat. Saya kira kita sudah mencapai di pelajaran Sabat ke-12 pada Sabat hari ini, dan saya sangat gembira kita sekali lagi dapat berkumpul di sini. Walaupun pada kesempatan yang lalu ada seorang teman kita, Ardi, tetapi sekarang tidak sempat bersama dengan kita, tapi saya sangat berbahagia karena pada Sabat hari ini kita dapat untuk mempelajari pelajaran Sabat ke-12 dengan judul Sabat mengetahui dan menunjukkan kasih Tuhan. Jadi pada Sabat hari ini kita akan mempelajari suatu hal yang sangat baik dan sangat indah bagi kita untuk kita pelajari semula ya. Hari Sabat lebih baik dan bermakna jika saya ... Kita akan lengkapi kalimat ini sementara kita akan mempelajari untuk seluruh satu minggu ini dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Jadi ayat hafalan kita akan lihat dalam Markus 2 ayat 27 dan 28 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Untuk memulai, mari kita sama-sama kita akan berdoa dan kita akan dipimpin doa dan kesediaan daripada saudara Elva. Baik, mari saudara dan saudari kita berdoa. Tuhan di sorga yang penuh kasih, terima kasih pada hari Sabat hari ini. Tuhan sudah menyertai kami untuk sama-sama beribadah dan mengikuti diskusi sekolah Sabat ini pada Sabat hari ini Tuhan. Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membantu kami memahami. Sementara kami menonton, mendengar sekolah Sabat ini disampaikan secara ringkas, bila Tuhan membantu kami supaya kami memahaminya. Juga Tuhan membantu kami untuk melakukan apa yang kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih kesempatan dan juga kesediaan dari saudara Elver untuk memimpin kita dalam doa. Nah, Sabat merupakan peluang untuk pendidikan dan pengembangan pribadi. Nah, ketika di Unai saya ingat dan saya sangat tertarik dengan judul renungan dari saudara Enos ya. Saudara Enos kebetulan waktu itu di kampus ministry menyusun satu renungan yang berbunyi hari yang wow. Kebetulan pada hari pembelajaran kita pada minggu ini, masa untuk merasa kagum tentang hari Sabat. Apa sebenarnya? Apa yang membuatkan kita wow di hari Sabat? Mungkin saudara Enos boleh jelaskan tentang judul ini, masa untuk merasa kagum. Bagaimana? Baik, terima kasih moderator. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua, khususnya buat yang sedang menonton live ini. Baiklah, apa yang buat saya merasa kagum di hari Sabat? Saya teringat dulu waktu saya masih kecil-kecil, belum masuk darjah 1, mama saya selalu buat storytelling sama kami. Itu dilakukan waktu hari Sabat malam. Sebelum kami tidur, dia cerita kami hal-hal tentang Alkitab, dan itu sangat mengagumkan bagi saya. Meningkat saya dewasa sudah tidak ada. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah setiap kali dia bicara tentang Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, saya rasa kagum. Dan mungkin ini juga yang membuatkan kita belajar hari ini. Apa yang buat kita merasa kagum? Tapi jauh lebih dalam kita belajar sekolah Sabat kita di hari Minggu. Mari kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Apa yang buat kita rasa wow betul di hari Sabat? Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Saya mau baca, tapi saudara Elve lagi kuat suaranya. Baik, terima kasih Mbak. Kejadian 2 ya, ayat 1 dan hingga 2 ayat 1 hingga 3. 2 ayat 1 hingga 3. Oke, saya baca ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, terima kasih sahabatku. Kalau kita perhatikan Kejadian 2 ayat 1 hingga 3 ini, ada 3 poin penting yang membuat hari itu wow. Pertama, Tuhan berhenti pada hari Sabat. Kedua, menguduskan hari Sabat. Dan ketiga, memberkati hari Sabat. Nah, apakah arti daripada berhenti? Kalau kita bekerja selama 6 hari, hari ketujuh kita berhenti dari kerja. Itulah arti dia perhentian. Berhenti daripada melakukan kegiatan-kegiatan kita, tetapi kita melakukan satu pelayanan untuk Tuhan. Kedua, memberkati hari Sabat. Apakah arti daripada memberkati? Saya melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia bilang memberkati itu maksud dia adalah satu karunia dari Tuhan yang baik diberikan kepada manusia, memberikan satu kebaikan kepada manusia. Karunia yang baik memberikan kebaikan kepada manusia, itu yang tepat. Itulah berkat. Jadi di hari Sabat kita juga menikmati banyak berkat yang Tuhan sudah janjikan. Berkat apakah saja itu nanti kita bahas. Dan yang ketiga, menguduskan hari Sabat. Apa artinya kudus? Kudus, kalau kita boleh terjemahkan itu seperti ini: suci, mulia, bersih. Jadi tempat ini kudus, bersih, tidak kotoran. Kan semua tempat yang bersih, tidak kotoran, apakah itu kudus? Yang dimaksudkan dalam Alkitab kudus adalah sama seperti ketika Musa berada di gunung Sinai menerima hukum Allah. Musa, tanggalkan kasutmu. Kenapa Tuhan? Sebab tempat ini kudus. Arti kudus yang sebenarnya adalah kehadiran Tuhan. Nah, yang membuat di hari Sabat itu wow adalah kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Hubungan kita diperbaharui bersama dengan Tuhan. Nah, ada lagi berkaitan dengan pendidikan. Kalau dikatakan di dalam pelajaran sekolah Sabat, saat itu adalah saat pertama kali manusia lahir, manusia pertama Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa kalau derang nampak itu kancil limpas, heran. Tiba-tiba buaya limpas, heran. Ikan paus limpas, heran. Ikan paus ada di laut. Jadi banyak hal yang boleh dipelajari buat kita merasa kagum ketika kita mau mempelajari. Satu aplikasi buat kita khususnya muda-mudi di zaman sekarang yang membuat kita wow bila mempelajari, bila hari Sabat adalah ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan saksama. Ada kebenaran baru yang kita jumpa, kita sendiri akan merasakan wow. Amin. Terima kasih. Amin. Itu saja tambahan dari saya. Terima Atau kasih. perlu lagi? Berarti wow pada hari Sabat itu sudah dijelaskan ya. Oh, Saya Wow. sempat untuk menarik sedikit berkat yang kita akan pelajari. Ada berkat rupanya pada hari Sabat, ada berkat. Ya, ada. Kalau di hari Senin ini, hari Isnin, masa untuk menemukan semula pengalaman mana yang dicari oleh orang-orang Israel ketika itu, mana ini Tuhan bagi kepada mereka sebagai sebuah pendidikan kepada mereka. Mereka mencari ya, mereka mencari mana. Contoh berkat. Kalau berkat hari Jumat itu datang 2 kali lipat karena pada hari Sabat tidak akan jatuh lagi mana. Ya, tidak akan jatuh lagi mana. Berarti mereka harus ini. Tapi pada pelajaran hari Isnin ini apa sebenarnya? Kalau kita tarik dalam konteks kita sebenarnya pada saat ini, apa sebenarnya yang kita cari semasa hari Sabat? Apakah berkat? Kalau di dalam konteks pengalaman orang Israel di padang gurun, mana hanya turun 2 kali lipat pada hari Jumat. Ya. Jadi Sabat, apa berkat yang ada pada hari Sabat yang kita dapat cari pada hari Sabat, dan apa sebenarnya inti utama yang kita mau cari pada hari Sabat? Mungkin ada seorang daripada panel yang akan menjawab.
tentang pertanyaan ini? Apa, Saudara Enos boleh kasih? Sebenarnya di hari Minggu dan di hari Senin ini berkesinambungan. Iya. Bukan hanya Minggu dan Senin, tetapi semua pelajaran ini berkesinambungan. Betul. Ya kan? Iya. Nah, kita lihat di hari Minggu pelajaran sekolah Sabat menceritakan tentang wow-nya hari Sabat itu. Tetapi coba kita masuk dalam realiti kehidupan kita zaman sekarang. Mungkin ada di antara kita biasa-biasa saja Sabat itu. Saudaraku, sahabat yang terkasih, kita kadang lupa akan arti Sabat itu sebenarnya, bahwa Tuhan itu sudah memperbarui hubungan kita dan kita sudah jauh daripada radar Tuhan. Itulah sebab di hari Senin Tuhan memberitahukan kita, Dia bilang, masa untuk saya mau mencari kamu kembali. Kalau kita lihat cerita pasal orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu sudah lupa akan Tuhan, sudah lupa pandangan mereka bahwa mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari mereka. Dengan cara apa? Pelbagai cara. Tuhan memberikan keajaiban mana untuk orang Israel, memberi mereka makanan yang cukup untuk setiap hari. Sekiranya Tuhan memberikan mereka lebih daripada jumlah itu, mereka mungkin akan lupa siapa yang memberikan mereka mana. Jadi setiap hari Tuhan melakukan keajaiban bagi mereka. Dengan demikian mereka melihat penjagaan Tuhan. Namun pada hari Sabat, take note, keadaannya berbeza. Sama seperti hari itu sendiri adalah istimewa. Kini yang ditanyakan tadi 2 kali berkat kan? Iya. Nah, apa berkat di hari Sabat? Ya kan berkat kalau mana ini berkatnya 2 kali lipat Iya. di Jumat. Iya. Sabat Tapi tidak ini turun bagaimana? mana hari Iya. Sabat. Jadi bagaimana hari Sabat ini? Penjelasannya ini, makanan berganda pada hari Jumat dan makanan tidak rusak hingga hari esoknya. Ada 2 poin penting kita boleh belajar di sana. Pertama, di hari Jumat, hari persiapan itu sudah mulai Sabat. Kita harus ingat. Jadi di mulai hari persiapan sebelum Sabat, mana diturunkan 2 kali ganda, mana diturunkan, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Sabat, makanan itu tidak rusak. Tapi kalau hari-hari lain, mana kau ambil hari ini, besok sudah rusak. Begitu. Tapi di hari Sabat tidak seperti itu. Diambil 2 kali ganda pada hari Jumat, besok tidak pungut mana, tapi tidak rusak mana. Itulah yang disebutkan 2 kali ganda berkat pada hari Sabat. Minta maaf tersasul sedikit. Tidak apa. Terlalu emosi menjelaskannya. Nah, Emosi lebih baik ya. Iya. Emosi lebih baik dalam hal ini ya. Supaya kita mendalami. betul. Tapi saya mau sambung sedikit, Ya, boleh? boleh silakan. Berikan saya sedikit waktu. Boleh. Lanjut, hari Sabat adalah cara Tuhan menolong orang Israel menemukan semula identiti mereka dengan Tuhan. Inilah yang penting. Mereka diminta untuk mematuhi dan memelihara hari Sabat. Nah, yang kita boleh pelajari daripada pelajaran hari Senin. Pertama, Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari menemukan kita. Lukas 19 ayat 10 mengatakan bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Konsep ini boleh kita katakan divine initiative, di mana Yesus yang terlebih dahulu mencari menemukan kita, baru kita yang datang mencari menemukan Tuhan. Jadi itulah berkat yang kita dapat bertemu dengan Tuhan. Kemudian bukan saja berkat itu, tetapi berkat jasmani, berkat mental juga diberikan kepada kita. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Berarti kita sudah tahu ya. Mungkin ada sedikit lagi tanggapan daripada Saudara Elver mungkin tentang berkat yang tertentu pada hari Sabat ini. Kenapa hari Jumat nih 2 kali ganda berkat? Jadi
bagaimana hari Sabat ini ataupun mungkin ada tanggapan lain daripada Saudara Elver, silakan. Baik, terima kasih ya. Selamat hari Sabat buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini, saya hanya secara ringkas saja. Kenapa di hari persiapan, di hari Jumat itu ada 2 kali ganda berkat ataupun 2 kali ganda mana dikasih. Ya, kita harus ingat setelah hari Jumat itu ada hari Sabat. Kalau tidak ada hari Sabat, maka tidak ada 2 kali ganda itu mana dikasih pada hari Jumat. Ya. Jadi berkat, kenapa dikatakan seperti ini? Karena banyak yang bingung, kenapa di hari Jumat yang banyak berkat sepertinya. Ya. Tapi harus kita pahami bahwa kalau tidak ada hari Sabat, maka mana tidak akan turun 2 kali ganda di hari Jumat. Jadi 2 kali ganda berkat yang di hari Jumat itu disebabkan oleh hari Sabat, Nah, mungkin sedikit di hari Isnin, masa untuk menemukan semula seperti yang sudah diulaskan oleh Saudara Enos. Apa yang kita cari pada hari Sabat dijelaskan di sini secara ringkas adalah kita mencari diri kita sendiri, juga kita mencari Tuhan. Ya, di hari Sabat kita mencari identiti kita. Ya, kita ini adalah umat Allah, ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dan kita mencari Allah yang menciptakan langit pada hari Sabat. Jadi itu yang saya dapat tambahkan. Terima kasih. Mungkin ada lagi sedikit daripada Saudara Jetland, mungkin silakan. Penerangan tadi sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas ya. Berarti hari Sabat ini adalah menerangkan kita bagaimana kita mencari identiti kita, dan terlebih khusus Tuhan telah mencari kita lebih dahulu. Ya. Tuhan sudah siapkan hari Sabat ini untuk manusia. Nah, inilah identitas kalian. Jadi Anda harus memeliharanya sebagai sebuah identiti. Siapa Anda? Berarti Sabat ini identiti kita ya. Salah satu identitas ya, maksudnya identitas umat Tuhan ya, umat Tuhan. Jadi mungkin sebenarnya sama ya tadi ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 juga mengatakan Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Divine initiative ya, inisiatif. Tuhan mencari kita, sangat baik ya. Nah, ada pertanyaan di sini, bagaimana kalau kita temukan orang yang mengatakan bahwa Sabat ini membosankan. Ya. Sabat ini membosankan. Itu terus, ini terus. Sampai-sampai ada orang yang menghabiskan Sabatnya, kalau mungkin Vesper ada ya Vesper, datang seperti biasa, seperti kita ini melakukan sebuah rutinitas, formalitas kita ya, pergi gereja. Kalau tidak ada, mungkin hanya pagi-pagi dari jam 8.30 sampai jam 11.30, mungkin jam 12 mereka kebaktian, dan setelah itu habiskan waktu untuk tidur, kan hari istirahat untuk tidur. Jadi bagaimana? Ini menarik kita, bagaimana kita supaya kita kasih tahu apa sebenarnya poin penting. Ini kita dapat lihat di hari Selasa ya. Hari Selasa, apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita pelajari hari Sabat ini? Mungkin Saudara Jetland boleh terangkan untuk kita di hari Selasa ini. Oke, terima kasih moderator. Tadi kita sudah mengetahui mengenai identiti untuk masuk ke kerajaan surga. Tapi adakah semua orang mau menerima identiti itu? Nah, kita melihat bagaimana sejarah bangsa Israel dahulu. Terlebih dalam Yeremia 17 ayat 19 hingga 27. Ini menyatakan bahwa bangsa Israel itu iman mereka pandai menaik dan pandai menurun. Jadi kita melihat selebihnya lagi dalam Yesaya 58 ayat 1 hingga 14, keseluruhan konteksnya, di mana ayat ini menunjukkan bahwa bangsa Israel itu berpuasa. Mereka bersungguh-sungguh mau mencari Tuhan, tapi sudah dibilang tadi hanya seperti rutin, di mana bangsa Israel ini melakukan perbaktian itu seperti satu rutinitas ya, seperti satu kebiasaan. Mereka tidak mendalami dari hati mereka. Kita dapat melihat bagaimana bangsa Israel itu melakukan pekerjaan, melakukan rutin kebaktian, tapi tidak mendalaminya. Bila mereka berpuasa, selepas masa-masa berpuasa itu mereka kembali melakukan pekerjaan mereka, dan di sana
kita dapat melihat bangsa Israel itu melakukan urusan mereka seperti biasa. Mereka tidak ada perasaan ataupun hati untuk mendalami firman Tuhan. Yang mereka tahu hanya meminta dan memberi komen, kenapa Tuhan tidak mendengar. Tapi di sana kita dapat melihat bahwa Tuhan itu, ayat yang ke-6 hingga 12, kita dapat melihat di sana bahwa Tuhan mau menekankan pada bangsa Israel itu untuk mengutamakan orang lain terlebih dahulu, kemudian Tuhan akan membantu mereka. Di mana Sabat itu merujuk kepada satu kursus, ya, satu kursus untuk masuk ke kerajaan surga. Sudah ada identity, jadi karena ada satu lagi kursus untuk masuk ke kerajaan surga, di mana bangsa Israel itu perlu menyangkal keinginan mereka sendiri, kemudian mengutamakan orang lain dan mempunyai kesungguhan untuk mempelajari firman Tuhan itu terlebih dahulu. Di mana dapat melihat di sini, Sabat itu membantu kita untuk mengutamakan Tuhan dan menempatkan keperluan yang lain pada urutan priority yang tepat. Seperti pekerjaan harian kita pada saat ini, kalau sebagai seorang guru, nah dia bekerja sebagai guru itu sangat penting. Dia mengajar untuk mendapatkan uang, menyokong keluarga. Tapi dalam pekerjaan itu dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan terlebih dahulu, dan dia menjaga keluarga dia dengan baik, barulah pekerjaan dia. Bukan saja disebut sebagai guru dan hanya pekerjaan sebagai guru yang diutamakan, tapi biar Tuhanlah yang terus diutamakan. Nah, terima kasih. Jadi ada pertanyaan saya untuk hari Selasa ini. Sebenarnya pertanyaan saya untuk hari Selasa. Nah, apakah kita secara pribadi kita rasa nikmat ke hari Sabat? Ya, secara pribadi nikmat. Nikmat kah? Nikmat. Tidak. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit lucu, tetapi mungkin sedikit boleh kita pikirkan karena kita tidak sama ini ya, ideologi ya. Iya. Nah, kalau ada orang mungkin misalnya dia punya tayar kereta mungkin pancit di tepi jalan. Waktu itu kita bergegas mau ke gereja, apakah kita berhenti untuk menolong, Tinggalkan saja. ataupun kita tinggalkan saja karena kita mau ke gereja ini kan? Iya. Jadi bagaimana kira-kira? Bagaimana kita menjelaskan ini? Karena ini simpel, tapi ini adalah praktek kehidupan kita. Praktek kehidupan. Bagaimana mungkin menurut panel-panel semua? Bagaimana Saudara Jetland? Kalau saya dalam situasi seperti itu, nah saudara juga boleh membayangkan bila Anda berada dalam situasi seperti itu, mau ke gereja, melihat orang dalam kesusahan, ada dua hati, tolong tidak. Ada juga mengatakan, jalan saja. Tapi apa yang Yesus katakan dalam firman ataupun dalam penginjilan dia, bila dia berdepan dengan Farisi, kita dapat melihat, mungkin nanti sahabat-sahabat boleh menerangkan lebih detail, di mana Yesus mengatakan boleh melakukan yang baik pada hari Sabat. Dan Yesus juga memberi komen kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu, jika ada ternakan mereka yang termasuk lubang ataupun memerlukan pertolongan, mereka keluarkan pada hari Sabat. Dan Yesus juga menekankan, bukankah manusia ataupun orang itu lebih penting daripada hewan ternakan itu? Oh, begitu ya. Iya. Jadi itu mungkin kalau sederhananya itu mungkin dalam waktu yang singkat ya. Mungkin kalau tukar tayar ini Saudara Enos ini saya kira ini pantas sekali nih. Dia maksud saya pantas, dia cepat sekali menukar. Tapi coba kalau mungkin cepat rumahnya melihat juga cepat, menolong juga cepat. Mungkin kalau rumahnya mungkin atapnya itu mungkin ditiup angin, memerlukan waktu yang lama ya untuk memperbaiki. Apakah kita harus tolong dia kan? Nah, ini menarik kita kepada hari Rabu. Coba kita lihat masa untuk mencari keseimbangan. Ini kan kita sudah belajar dari hari Ahad sampai ke Selasa ini, dari semua ini kita belajar teorinya. Ya, teorinya kita harus bikin begini. Nah, hari Rabu hukum versus praktek kehidupan manusia. Banyak ibu bapak bilang ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Dan banyak mempertimbangkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya mungkin saudara dan saudari di rumah juga mungkin pernah merasakan ini.
beban sekali nih hari Sabat. Ya, beban sekali ini hari Sabat. Oh, masa saya harus di rumah terus, alang-alang saya hari tidur. Sabat itu beban? Iya, apakah hari Sabat itu beban untuk kita ya? Jadi bagaimana sebenarnya kita menjalani hari Sabat ini dalam budaya kita, dalam cara kita, dalam cara kerja kita, tanpa melanggar hukum Allah yang Allah telah berikan. Mungkin ada salah seorang daripada ahli panel yang mungkin ada penambahan tentang ini. Silakan. Oke, saya boleh kasih tambahan sedikit. Silakan, kasih Saudara Elva. pendapat sendiri ya. Bukan pendapat sendiri, tapi apa yang saya pelajari ya Iya, daripada siap. sekolah Sabat. Ya. Jadi hari Sabat itu adalah hari apa? Hari Tuhan. Tuhan yang memiliki hari Sabat. Jadi untuk menjalankan hari Sabat itu harus dengan cara Tuhan. Ya, harus dengan cara Tuhan. Masih ingat tentang dua orang anak Harun ketika mereka membawa ukupan yang mereka buat sendiri ke rumah ibadat, ke dalam bait suci, lalu apa yang terjadi? Mereka mati. Kenapa? Karena mereka menggunakan ramuan-ramuan, sendiri, ya ramuan sendiri, cara sendiri untuk membuat ramuan ukupan itu. Nah, pada hari Sabat itu juga begitu. Kita tidak boleh menjalankan hari Sabat, berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat dengan cara kita sendiri, ya dengan cara kita sendiri. Tapi harus dengan cara Tuhan. Bagaimana mengetahui itu cara Tuhan? Ya, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dapat kita lakukan pada hari Sabat. Yang pertama sudah disebutkan tadi, yaitu melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan. Jadi ketika ada orang yang dalam kesesakan, dalam kesusahan, ya kita bantu. Tapi kalau orang itu kalau rumah dia sudah, atap dia sudah terbang, itu memerlukan waktu yang lama sehingga mengganggu ibadah kita kepada Tuhan, maka ya bolehlah ditunggu hari besok untuk diselesaikan itu. Kalau boleh tunggu ya. Tunggu. Ya, tunggu. Nah, yang kedua itu menyelamatkan nyawa, ya menyelamatkan nyawa. Saya ada di dalam Alkitab, tapi mungkin nanti saudara boleh mencari ayatnya di dalam Alkitab, menyelamatkan nyawa, ya. Sebagai contoh yang menyelamatkan nyawa, pekerjaan yang menyelamatkan nyawa apa? Sebagai contoh bomba, mungkin secara emergency tiba-tiba ada kebakaran, ada yang perlu diselamatkan, maka dipanggil datang untuk pergi menyelamatkan orang yang. Apalagi yang lain, dokter, ya, dokter juga, nurse, ya, itu adalah salah satu cara untuk pelayanan untuk menyelamatkan nyawa di hari Sabat. Dan yang ketiga adalah beribadah. Dan yang ketiga ini yang paling penting, ya, beribadah kepada Tuhan. Karena di hari sebelumnya, di hari Isnin kalau saya tidak salah, tujuan utama kita, di hari Selasa, tujuan utama kita, Senin dan Selasa, tujuan utama kita adalah mencari diri kita dan juga terutama sekali mencari Tuhan. Di hari Rabu ini mencari keseimbangan, ya, kita harus menyeimbangkan. Kadang-kadang ada perkara yang kita pikir, itu boleh dilakukan hari Sabat, tapi ternyata tidak boleh. Ya, tapi sebenarnya di hari Sabat ini tidak boleh menjadikan beban. Nah, orang-orang pemimpin agama Yahudi pada waktu zaman dahulu, pada zaman Yesus, mereka membuat peraturan-peraturan yang banyak. Kalau saya tidak salah lebih kurang 200 peraturan hanya untuk hari Sabat saja. Meludak pun tidak boleh pada hari Sabat dibuat. Berjalan sampai berpeluh sehingga jatuh peluhnya di tanah, itu pun tidak boleh. Dosa. Ya, itu pun tidak boleh. Sehingga itu membebankan orang. Nah, di hari Sabat ini kalau kita pelajari, kita lihat di dalam Keluaran, kata yang pertama adalah ingatlah dan kuduskanlah. Tidak seperti yang lain jangan. Tapi ada juga pembahasan ataupun dia punya huraian yang lain, jangan melakukan urusanmu sendiri pada hari Sabat. Nah, jadi di hari Sabat ini sebenarnya bukan penuh dengan jangan, tetapi penuh dengan nikmatilah. Ya, nikmatilah. Hari Sabat adalah hari untuk kita menyangkal diri kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh saudara Jadlen tadi di dalam Yesaya 58, hari Sabat itu adalah untuk belajar menjadi seorang ahli waris surga. Ya, kita kursus pada hari Sabat. Ya, kita belajar, setelah selesai hari Sabat, kita praktikkan apa yang kita pelajari di hari-hari yang lain. Nah, kalau kita pelajari di sini di hari Rabu dikatakan seperti ini. Peraturan-peraturan dimaksudkan untuk menolong kita mengenal lebih baik Tuhan yang kita sembah. Dan pengetahuan yang kita dapat tentang Tuhan itu di hari Sabat, itu akan membantu kita meningkatkan iman setia kita lagi kepada
kepada Tuhan. Nah, kalau bilang orang, aduh, ini hari Sabat membebankan, tidak nikmat, ya. Karena mungkin saja cara kita tidak bersedia sebelum datang hari Sabat, tidak ada persiapan, ya, tidak ada persiapan di dalam hati. Sehingga bila tiba hari Sabat kita masih memikirkan pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang lain yang sudah seharusnya tidak dipikirkan lagi. Bagaimana minggu depan saya harus main bola tapi belum Iya. ada kasut. Iya, begitu. belum ada Jadi sepatu. Jadi sebenarnya hari Sabat itu sebagai satu hari yang nikmat. Ya, kita akan lebih jelas lagi nanti ya. Hari yang nikmat ya, bukan hari untuk menjadi beban buat kita. Ya, karena hari Sabat saya tidak dapat potong menoreh getah. Ya. Iya. Karena hari Sabat saya tidak dapat menjual beli. Itu ada di dalam Alkitab, di kitab Yoel kalau saya tidak salah, dia katakan, orang-orang Yahudi katakan, bila hari Sabat ini mau selesai, ya, supaya saya boleh menjual beli, supaya saya boleh bekerja. Ya. Jadi kalau kita masih lagi memikirkan tentang hal-hal duniawi di hari Sabat, maka itu boleh jadi hari Sabat sebagai satu beban. Ya, sama ya dengan hari Selasa ini, nanti awas, hati-hati kita, hati-hati jangan saja kita ini menjadi seperti kalimat dalam hari Selasa, orang Israel berpura-pura menjadi pengikut Tuhan. Jangan sampai kita dicop sebagai orang yang munafik, pura-pura. Datang hari Sabat ini lain tujuannya ya, lain tujuannya. Mungkin bagus untuk kita, tapi tidak bagus untuk hubungan kita dengan Tuhan. Berarti sementara ini mungkin ya boleh langsung bisa Belum. boleh lagi. Oke. Boleh lagi. Saya tertarik dengan apa yang disebut sebagai hari persiapan. Hari sebelum kita masuk Sabat. Nah, di sini ramai di antara kita, khususnya muda-mudi, ramai di antara kita yang tidak mengambil kisah tentang apa yang namanya hari persiapan. Kenapa ramai yang tidak bersedia untuk menyambut Sabat? Ramai yang memikirkan, aduh bosan sekali hari Sabat. Saya mau cepat siap ini hari Sabat. Karena tidak bersedia tentang hari itu. Nah, kata bosan, kita berpikir bosan, kita berkata bosan karena kita tidak mau hal itu terjadi, ataupun sesuatu yang sudah terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Tidak enak dengan kita, bilang kalau Indonesia. Nah, tapi apa gunanya dengan hari persiapan? Kenapa disebut bosan? Sebab kita tidak ada persiapan untuk hari Sabat ini. Bosan bukanlah alasan untuk tidak menyambut hari Sabat. Karena dikatakan di dalam Yesaya 58, macam inilah kira-kira ibaratnya. Kalau kita karena suruh hormat pendeta kita, apakah kita bosan? Kalau kita karena suruh hormat ibu bapak kita, apakah kita bosan hormat ibu bapak kita? Tidak. Coba kita teliti. Saya baca saja di ayat Yesaya 58a. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, bukan kebosanan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Mungkin di hari persiapan inilah yang harus kita siapkan untuk menyambut hari Sabat. Kalau kita ada persiapan di dalam menyambut hari Sabat, maka hati kita juga akan sudah bersedia. Kalau kita mau ambil exam, kita harus belajar sebelum di hari exam gitu kan, di hari exam itu. Jadi macam itu juga dengan hari Sabat. Supaya hari Sabat ini rasa nikmat, tidak bosan. Tips dia bukan tips, tapi Tuhan yang beritahu adalah kita haruslah mempersiapkan diri dengan cara Yesaya 58 ayat 13.
Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Berarti kita selesaikan dulu urusan kita. Ya. Selesai. Bereskan Jangan dulu lagi urusan. yang kita pikir-pikirkan sama. Jadi kalau orang dusun bilang keadaan apa musurawi pemutungan, omit tumo, gitu kan. Jadi mungkin saudara Jetnet ada lagi tambahan sedikit sebelum kita masuk ke hari Kamis, karena ini sangat penting ya untuk kita bawa di hari Kamis ya. Mungkin ada lagi tambahan sedikit, dipersilakan. Untuk hari Rabu, tadi kita sudah mendengar tentang hari persiapan. Tapi bila sudah masuk ke hari Sabat itu, kita sudah merasa tenang bila kita sudah bersedia. Betul. Iya. Tapi bila sampai hari Sabat, masih ada orang memikirkan bosan, tidak ada apa-apa pekerjaan. Tapi dalam pengalaman saya, hari Sabat itulah yang saya tunggu-tunggu dalam seminggu. Sebab sepanjang minggu itu saya melakukan pekerjaan, penat, lelah. Oke, mau hujung minggu sudah. Hari Jumat, setengah hari kerja. Hari Sabat, oke, relax. Duduk diam-diam, membaca firman Tuhan. Dan kadang juga saya mau mengalami mau ada satu suasana mendalami firman Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan itu sendiri, di mana pergi berjalan-jalan seperti hiking, tapi bukan hiking berlumba-lumba jalan dan sampai lupa Tuhan. Nah, kita perlukan Tuhan, utamakan Tuhan sebelum kita berjalan, dan berjalan itu biarlah yang rileks. Kita melihat pemandangan. Contohnya, pergi kampung Sorinsim. Kita pergi masuk taman, tengok air yang jernih, pemandangan yang hijau. Dan ada juga, itu adalah satu terapi minda bagi yang stres. Jadi itu bukanlah sesuatu yang membosankan. Jadi kita boleh luangkan masa bersama keluarga, bersama teman, mungkin juga bersama dengan saya. Bila kamu pergi ke Sorinsim, kita melihat suasana alam yang menarik, dan kita petik dalam ayat-ayat Alkitab. Kita mengadakan satu perkumpulan pendek, mengungsikan pengalaman sepanjang seminggu dan juga apa berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan seterusnya, kita tidak akan merasakan masa itu selesai sehingga matahari terbenam, dan pada saat itu kita mengadakan sundown worship ataupun upacara untuk penutupan Sabat ataupun penundaan Sabat. Oke, itu ya tambahan dari saya. Berarti saya ada dapat satu tips lagi dari saudara Jetnet. Apakah itu? Berarti supaya Sabat itu tidak bosan, tapi kita boleh melaksanakan kita punya aktivitas ringan, ya, kita harus sertakan Tuhan. Betul? Ya. Kita harus sertakan Tuhan. Supaya kita ini supaya kita tidak terlanggar hukum Sabat itu, sertakan Tuhan. Ya, Iya. sertakan Tuhan. Berarti itu adalah poin yang saya dapat dari saudara Jetland, sangat-sangat bagi saya membuka minda lagi. Mungkin para pendeta nanti ya, para pendeta, mungkin kami ya, kita ya semua ya, kita semua yang ada di sini ini mungkin satu saat nanti ada satu visi untuk mungkin setiap sore hari Sabat kumpul bersama, cerita bersama, luangkan masa bersama untuk Tuhan, terutamanya ya, untuk mengadakan hubungan silaturahim. Nah, kita sudah dengar bahwa Sabat adalah untuk memperbaharui hubungan saya dengan Tuhan. Untuk memperbaharui bagaimana saya dan Tuhan itu saling saya diberkati, saya memuji Tuhan dan saling berkoneksi. Nah, sekarang bagaimana pula untuk orang sekeliling kita? Apakah hari Sabat ini hanya untuk saya? Hanya untuk kita orang-orang Adventis yang di gereja, ataupun bagaimana sebenarnya supaya kita ini menjadi terang, menjadi garam bagi dunia, sementara kita menguduskan hari Sabat? Mungkin saudara Elver boleh bagi kita penjelasan tentang hari Kamis ini, masa untuk masyarakat, bagaimana? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sekali lagi diberi kepada saya. Di hari Kamis ini menceritakan, sebelum saya masuk di hari Kamis, nah kita perlu ketahui bahwa hari Sabat ini bukan hanya saya dengan Tuhan saja, tetapi saya juga dengan keluarga dan juga sesama. Jadi Tuhan itu tidak, kalau kita pelajari di Kejadian lagi, Tuhan itu tidak menciptakan hari Sabat itu hanya untuk diri dia, tapi dia memberikan hari Sabat itu untuk pasangan suami istri itu menikmati keindahan Taman Eden. Nah,
Begitu juga dengan kita pada saat ini. Ya. Jangan saja kita berpikir bahwa hari Sabat hanya untuk Tuhan, sehingga saya sendiri pun boleh beribadah satu orang di rumah. Tidak perlu saya berkumpul bersama orang lain. Nah, di hari Kamis ini menceritakan hal ini. Di hari Sabat itu kita harus memiliki persekutuan dengan orang lain, ya, sesama kita. Mau itu keluarga ataupun anggota. Ya, kalau sekarang saat ini adalah pandemik, kita hanya boleh bergereja di rumah saja, ya, bersama-sama dengan keluarga, ya sama keluarga kita. Ya. Tapi ketika sudah dibuka gereja, jangan pula menjadi alasan bahwa boleh berkumpul di rumah saja, ya. Saya di rumah saja lah, nanti hantar persembahan nanti ke gereja. Ya, itu tidak boleh, ya. Jadi di sini kalau kita pelajari, Yesus setiap Sabat mingguan dia membawa murid-murid dia pergi ke rumah ibadat untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Ya, dia menunjukkan siapa diri dia, bahwa dirinya lah itu yang dinubuatkan sebagai Mesias di Perjanjian Lama. Nah, dan teladan Yesus ini diikuti oleh murid-murid Yesus, sehinggalah pada zaman rasul-rasul, ya, seperti Rasul Paulus dan juga Barnabas. Rasul Paulus dan juga Barnabas setiap hari Sabat mereka pergi ke sinagog. Ya, sinagog itu adalah tempat ibadah, tempat belajar firman Tuhan. Mereka memberi maklumat, berbincang bersama-sama dan mengongsikan siapa Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Kalau kita pelajari dalam kisah 13 ayat 14 sampai 45 sana, secara ringkasnya Paulus dan juga Barnabas datang ke satu tempat, ke satu sinagog. Mereka mengajar tentang siapa Yesus Kristus, dan orang-orang Yahudi maupun Yunani itu ada yang menjadi percaya, ya. Banyak yang menjadi percaya. Tapi harus ingat, pemimpin Yahudi pada waktu itu sangat tidak menyukai tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Maka mereka menjadi iri hati. Kita lihat di sana, Paulus dan juga Barnabas datang ke gereja ataupun ke sinagog pada hari Sabat, mengajarkan tentang Yesus Kristus, belajar tentang kasih Yesus Kristus, sekaligus menunjukkan apa yang mereka pelajari tentang Yesus Kristus. Nah, untuk penonton yang di rumah dan juga kita semua, kalau kita baca di dalam Kisah 13, di ayat yang ke-14, ini menunjukkan bahwa hari Sabat itu setelah penyaliban Yesus Kristus pun, murid-murid Yesus ataupun para rasul ini masih menjalankan hari Sabat. Bukan karena mereka Yahudi, tetapi mereka ini adalah pengikut Kristus. Ingat, pemimpin Yahudi itu sangat tidak menyukai akan firman yang Tuhan sudah berikan kepada dunia pada waktu Yesus datang di dunia ini. Ya. Bukan karena Paulus dan juga Barnabas itu Yahudi ataupun para rasul itu Yahudi, tetapi karena itulah firman Tuhan. Ya. Hari Sabat itu tidak pernah disalibkan, saudara dan saudari. Di ayat 14 dikatakan seperti ini. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, inilah Paulus dan juga Barnabas, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Baik. Hari Sabat tidak pernah Yesus salibkan, tidak pernah dihentikan di kayu salib. Dan hari Sabat adalah waktu untuk kita bersama-sama dengan masyarakat, dengan keluarga untuk belajar siapa Tuhan Yesus dan bagaimana kasih Tuhan Yesus. Sekaligus kita menunjukkan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapat berikan di hari Kamis. Terima kasih sangat. Saya mulai melihat bahwa hari Sabat ini perlunya ada persekutuan, ya. Persekutuan. Jadi sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, demikian jangan kita elakkan diri kita daripada persekutuan, melainkan marilah kita sama-sama bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti Yesus katakan, di mana ada 1 atau 2, 3 orang yang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di sana. Berarti Tuhan itu suka akan persekutuan, ya. Mungkin ada lagi tambahan daripada panel, mungkin dari saudara Enos dan saudara Jetland, boleh silakan. Sudah cukup.
Sudah cukup ya di sana ya. Bagaimana saudara Jetland? Ya cukup jelas juga. Cukup jelas ya. Berarti hari Sabat ini bukan hanya untuk kita. Kita dari hari Ahad sampailah ke Selasa kita tahu bahwa Tuhan memberi kita, Tuhan mencari kita, dan kita pula merasa sangat terkagum, sangat wow pada hari itu, dan kita juga harus memberikan juga kepada utamakan orang lain sesama ya. Dan praktek ini Tuhan sangat suka untuk kita jalani pada hari Sabat. Berarti saudara dan saudari yang ada di rumah, hari Sabat bukanlah beban. Hari Sabat itu adalah identiti Anda. Siapa Anda? Ya, kita semua maksudnya ya. Kita semua maksudnya. Identiti kita. Siapa kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi pada seluruh Sabat ini kita telah diberikan sebuah pelajaran yang sangat indah. Seperti caption saya yang pertama tadi, yaitu hari Sabat lebih baik jika saya ... lengkapi dalam bahasa saudara dan saudari. Hari Sabat lebih baik dan bermakna jika saya ... jika saya ... Apa yang membuatkan Sabat bagi kita itu lebih baik dan bermakna? Jawab di dalam hati saudara dan saudari. Nah, pelajaran 12 mengajar kita tentang cara kita pelihara Sabat hingga praktek kita kepada masyarakat. Jadi kita sudah tahu bagaimana hari Sabat itu sebenarnya, apa yang kita harus bikin pada hari Sabat, pendidikan yang kita dapat dalam hari Sabat ini, dan kita harus praktekkan kepada masyarakat. Saya suka untuk membaca dari kutipan Ellen G. White di hari Jumat ini, yaitu dari The Sabbath, muka surat 281 sampai 289 dalam The Desire of Ages. Dia seperti ini. Kita boleh baca sama-sama di dalam buku kita masing-masing. Tidak ada institusi lain yang diabadikan untuk orang Yahudi yang cenderung sepenuhnya membezakan mereka dari bangsa-bangsa di sekitar seperti hari Sabat. Tuhan merancang agar pemeliharaan Sabat menetapkan mereka sebagai penyembahnya. Itu adalah tanda pemisahan mereka dari penyembahan berhala dan hubungan mereka dengan Tuhan yang benar. Tetapi untuk memelihara kekudusan hari Sabat, manusia harus menjadi suci. Melalui iman, mereka harus menjadi pengambil bahagian dari kebenaran Kristus. Ketika perintah diberikan kepada Israel, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan berfirman juga kepada mereka, kamu akan menjadi orang-orang suci bagiku. Hanya dengan demikian hari Sabat dapat membezakan Israel sebagai penyembah Tuhan. Nah, yang kedua di sini dalam muka surat 288 dan 289 mengatakan berikut, maka hari Sabat adalah tanda kuasa Kristus untuk menjadikan kita suci. Sebagai tanda kuasa penyuciannya, Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Kristus menjadi sebahagian dari Israel Tuhan. Amin. Berarti kita ambil bahagian di dalam kebenaran Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, pendidikan Tuhan semasa hari Sabat. Jadi ini menutup kita punya pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ke-12 ini, dan kita minta kesediaan saat ini untuk menutup pelajaran kita ini, kesediaan doa daripada saudara Jetland. Boleh? Boleh. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, adalah Bapa kami yang sudah memberi tunjuk ajar pimpinan buat kami sepanjang kebaktian tadi. Kiranya apa yang kami pelajari dalam perbincangan sekolah Sabat ini menjadi satu berkat kenikmatan buat kami. Biarlah Sabat ini kami boleh fahami dan kami boleh kongsikan buat siapa saja yang memerlukannya ya Tuhan. Bersertalah dengan kami, bersertalah dengan mereka yang sedang menonton rencangan ini. Biarlah berkat Tuhan berlimpah buat setiap kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami mau serahkan semua ini dalam nama Yesus. Amin. Amin.